Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kayaknya kurang treble. Volumenya ditambah lagi sama terlalu ngebas. Sayangnya suaranya bass, ininya ngebas lagi udah. Halaman ya, lagi volumenya lagi. Halaman berapa tadi tuh? 39. Ditambah lagi batuk juga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-12. Lagi ya, agak batuk. Hadis yang ke-12. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi adal abidi, keistimewaan orang yang alim di atas orang yang ahli ibadah. Kafadli ala adnakum, seperti keistimewaanku di atas orang yang paling rendah di antara kamu. Sunnaqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu, bahwa Allah dan malaikatnya, wa ahlus samawati wal ard, dan semua ahli langit dan penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namlatu fi juhriha, sampai semut di lubangnya, sampai tekan semut sing ana ning jero lan, wa hatal huta, sampai ikan di lautan, la yusalluna, pasti mereka mendoakan, ala muallimin nas al khaira, kepada orang-orang yang mengajar orang tentang kebaikan. Rawahu Tirmidzi, riwayat Al-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Intinya mah ahlul ilmi dan ahlul ibadah, kata Nabi, levelnya, statusnya lebih utama ahlul ilmi. Orang bekerja di bidang keilmuan yang setiap hari melakukan kegiatan belajar dan mengajar, mencerdaskan umat. Logis, itu lebih hebat daripada orang yang tenggelam dalam seremoni agama. Orang yang iktikaf di dalam masjid dan berzikir dengan orang yang di laboratorium implang mikroba, mempelajari virus, mempelajari ilmu kesehatan, mempelajari fisika, kimia, biologi, sampai tekan ngimplang langit sebagai dalam ilmu astronomi dan kosmologi, lebih hebat daripada yang berzikir di dalam masjid. Dari sisi mana hebatnya? Dari sisi kemanfaatan kepada orang lain.
Jadi kalau bapak-bapak di Masjid I'tikaf berzikir tidak jelek, bagus. Tetapi untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Masyarakat goblok ya angger goblok. Kejahatan merajalela ya terus merajalela. Korupsi berkembang biak ya terus berkembang biak sampai sekarang. Kuna arahnya selamat dewek. Ya, tapi seorang yang giat dalam meningkatkan kecerdasan umat itu kita setuju kalau Nabi mengatakan bahwa ahlul ilmi lebih hebat daripada ahlul ibadah. Sama sejalan dengan pandangan ahlus sufi yang mengatakan ibadatul qulub khairun min ibadatil jawarih. Ibadah hati jauh lebih hebat daripada ibadah fisik, ibadah badan. Realitanya sehari-hari orang yang bekerja intelektual sebagai high skill pasti bayarannya akan lebih besar daripada kuli kasar. Betul nggak? Man kadim kerja di sawah, bunggun dijemur di matahari, berlumpur-lumpur, ya, sehari berapa dibayarnya? 50.000. Habibie yang kerjanya pakai otak, datangnya seminggu sekali di perusahaan, gajinya 1 miliar. Tetapi juga tidak salah kalau memang orang itu ya, tidak mampu bekerja di bidang keilmuan. Saya mau cerita keluarga saya sendiri. Bapak saya itu seorang kiai. Adiknya namanya Haji Saleh. Bapak saya namanya Kiai Yasin, meninggal di Mekah, sedang mukim di sana. Adik bapak saya ini sejak umur 15 tahun sampai umur 80 tahun puasa. Ya, sepanjang tahun. Jadi 15 sampai 85 berarti berapa tahun tuh? 70 tahun berpuasa. Kata bapak saya, namanya Sahib, nama Haji Saleh, Hib, sirena ibadahku lurus sing kangelan bae masih gede ganjaran wong ngaji ke wong puasaku. Ya, lebih gede ganjarannya wong ngaji tinimbang wong puasa. Jauhnya apa? Nyong kita lebih bisa ngaji sih, bisanya puasa. Itu jawaban itu menjadi indah. Ya wis, ini sudah bisa ngaji ya sih. Apa sih bisa apa? Bisa puasa. Sih bisa gada gede. Ya, jadi artinya ini mah hanya satu pandangan saja. Kita jangan lalu berkecil hati. Ini bukan nakut-nakuti orang bodoh, tidak. Hadis Nabi ini tidak menakut-nakuti orang bodoh. Sebab bagaimanapun seorang itu cerdas otaknya bukan karya dia kok, bukan hasil usaha dia. Memang dari awal diberi otaknya cerdas. Sing otak goblok gawene siapa? Wong sing otaknya goblok gawene siapa? Jadi sing salah siapa? Jadi pada akhirnya mah jangan salah paham. Kita pahami hadis ini, yang pinter ya silakan beribadah di bidang keilmuan, mangga ngajar, mangga mulang. Sebab bagaimanapun pembangunan manusia atau indeks pembangunan manusia namanya IPM. Semua program yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan ini adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia. 3 indeks manusia itu, yaitu daya mampu beli, kesehatan, dan pendidikan. Itu. Nah, makanya kerja di bidang intelektual itu pasti bayarannya lebih mahal.
Jadi yang merasa dirinya tidak pinter bukan kiai, nggak usah berkecil hati kok. Nanti ada hadis lain yang untuk membangun percaya diri pada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang miskin, gitu. Kata kanjeng Nabi, al ajru ala qadri ta'bi. Bayaran tergantung ning pegele. Ya, jadi orang kaya sodakohnya banyak, ya memang dia kaya. Orang miskin nggak bisa sodakoh, misalnya seadanya, ya sudah seadanya. Sekarang mau nanya, umpamanya Bapak Abu Rijal Bakri nyumbang masjid ini 100 juta, Bitarmi nyumbang 10.000, gede mana pahalanya? Sebab kalau Bitarmi mah itu tukang burung ngoyos, sehari hanya dapat bayaran 30.000, tukang nyabutin rumput tuh. Berarti dia menyumbangkan rezekinya itu sebesar sepertiganya 33,3%. Abu Rijal Bakri punya tambang batu bara, punya tambang, punya pabrik yang uangnya ratusan miliar. Ketika dia nyumbang 100 juta, dari sisi persentase besar mana? Bisa Bitarmi. Satu. Kemudian lagi, nyumbang 100 juta tidak mengurangi kenikmatan beliau yang miliarder itu. Angger mangan sate, angger mobil yang anak AC-nya, angger niku menganggu AC. Iya kan? Tapi Bitarmi karena nyumbang 10.000, hari itu beli ikan asinnya 1, dipotong 2. Esok mangan endase, sore mangan buntut. Itulah. Jadi kita nggak usah berkecil hati. Ini hanya sekedar wacana saja. Jangan sampai ada kesan akhirnya menangis dan ngelus dada tuh, masya Allah, menyesali jadi orang melarat, menyesali jadi orang bodoh. Yang penting silakan mengabdi kepada Allah dengan apa yang kita mampu. Itu saja. Dan dalil ini jangan dipegang oleh orang yang merasa pinter lalu merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Ya, gitu. Allah adil kok. Ya. Ini mah lagi mendorong supaya kita rajin belajar gitu aja lah ini mah. Supaya kita rajin belajar, jangan nganggur aja. Dan nanti artinya bahwa kita ini banyak yang mendoakan lah. Hadis yang ke-13. Wan Abu Darda radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, bepergian atau berangkat, yabtaghi fihi ilman, yang bertujuan mencari ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan memberikan kemudahan, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Wa ilal malaikata, dan bahwasanya malaikat la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan, malaikat-malaikat akan mengibaskan sayapnya kepada orang-orang yang mencari ilmu dengan kerelaan, bima sana'a, apa yang dilakukan. Wa idal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, dan bahwasanya seorang yang alim itu didoakan oleh siapapun yang tinggal di langit dan yang tinggal di bumi. Penduduk langit dan penduduk bumi mendoakan kepada orang yang mencari ilmu.
orang yang alim. Hatta al-hitana, sampai ikan pun filma'i yang ada di dalam air, semuanya mendoakan penduduk langit dan penduduk bumi, baik yang di darat maupun ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya mendoakan. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi, dan keistimewaan orang yang alim terhadap orang yang ahli ibadah, ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib, seperti keistimewaan bulan terhadap planet-planet yang lain. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan bahwasanya orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris-pewaris nabi. Wa innal anbiya'a, dan bahwasanya para nabi lam yurithu dinaran wala dirhaman, para nabi tidak mewariskan sepeser pun, sedinar pun, satu dirham pun. Innama warasu, semata-mata yang mereka wariskan al-ilm, adalah ilmu. Faman lam, itu matanya belum. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafilin, barang siapa yang mendapat warisan ilmu, maka dia mendapat bagian yang terbanyak. Rawahu Abu Daud. Hadis ini juga kita masih pahami, jangan lalu kita berimajinasi bahwa orang yang mencari ilmu, keluar mencari ilmu, akan diberi kemudahan oleh Allah jalan menuju surga. Jangan dimaknani bahwa mencari ilmu itu nanti akan mengantarkan ke surga, akan berikan kemudahan masuk surga. Jangan dimonopoli bahwa hanya dengan keilmuan orang bisa mencapai surga. Saya kira sebetulnya ini bahasa semacam ini hanya memberikan encouragement, artinya mendorong, memberikan stimulasi supaya kita rajin mencari ilmu, dengan imbalan diberi kemudahan oleh Allah menuju surga. Artinya bahwa kita nggak usah berpikir surga yang sebenarnya. Artinya bahwa orang yang punya niat mencari ilmu, jangan berkecil hati, biayanya bagaimana, makannya bagaimana, kosnya bagaimana, SPP-nya bagaimana. Yang penting melangkah sajalah. Dalam perjalanannya, orang yang niat tekad bulat ingin mencari ilmu, percayalah akan banyak menemui kebetulan-kebetulan yang tidak pernah diduga-duga. Saya mau bercerita dari diri saya sendiri. Saya berangkat ke Irak tahun 71. Langkah rakyat, langkah kadang nih kan ake. Tengah juga enggak. Beasiswa juga enggak resmi, saya avanturir berangkat kok. Ya, saya yakin bahwa Allah pasti menolong saya, karena saya niatnya lagi cari ilmu. Apa yang terjadi? Semua orang yang baru kenal hari itu semuanya menolong saya kok. Ya, dalam segala hal.
Dan ternyata setelah saya pulang ke Indonesia dan saya banyak orang datang meminta pertolongan, ketika ada orang datang minta tolong beli obat, duitnya nggak ada, anaknya sakit, saya hanya sekedar ikut bersedih hati dan saya menolong apa yang bisa saya tolong seadanya. Obatnya 5 juta, saya ada 1 juta saya kasihkan, nih sing sejenelos sejene kita nih semene. Saya hanya bersedih hati. Tapi kalau ada seorang anak yang cerdas kemudian datang kepada saya mengatakan ingin belajar dan nggak ada biaya, saya bisa sampai nangis kok. Dan bagian sunya dada kutang gitu. Itu artinya. Jadi akan digerakkan hati kita semuanya mendukung anak-anak kita yang bercita-cita ingin mencari ilmu. Percaya enggak? Dan semua di dunia mana saja dalam anggaran belanja negara itu ada disediakan beasiswa untuk anak-anak yang cerdas yang ingin melanjutkan kuliah di mana. Sampai negara yang miskin pun di dunia ada sekian persen dari anggaran belanja itu untuk mendidik. Artinya akan sangat diperhatikan sekali. Jangan kecil hati. Saya kira itu maksudnya. Jadi jangan ngayal terus mau cari ilmu biar masuk surga. Ntar dulu itu mah. Ajak aduan ini kan kaya. Itu mah memberikan dorongan saja. Saya kira begitu. Ya, bukan satu keputusan tapi hanya himbauan bahwa kita jangan berkecil hati ketika dalam mencari ilmu. Kemudian wa innal malaikata, dan malaikat semuanya akan mengebaskan sayapnya menunjukkan keriangan kesukaan kepada orang yang mencari ilmu, ya kan gitu. Dan sesungguhnya orang yang alim itu akan dimintai ampunan oleh siapapun yang tinggal di langit dan siapapun yang tinggal di bumi, baik di air, di darat. Itu mendoakan itu artinya bahwa akan mendukung semua, membantu semua. Ini bahasa hadis ya, jangan ditelan bulat-bulat. Ini bahasa kontemporernya seperti itu. Orang mendoakan itu artinya simpatik, kan begitu. Kalau ada yang bantu, nggak ada uang ya bantu ngomong, bantu tenaga, bantu rekomendasi. Saya sendiri juga ketika tidak bisa membantu, bisa rekomendasi, ya saya rekomendasikan. Banyak teman-teman yang mau kuliah di Libya gitu, sampai ada yang dites nggak lulus, datang kepada saya, ya Allah kenapa nggak ada tadi? Yaudah nanti saya ke Jakarta, saya temui direkturnya Syekh Ibrahim waktu itu. Syekh Ibrahim ini ada kader saya nih ujian nggak lulus, gimana? Dia pinter kok, saya jamin pinter dia. Betul, iya, ya udah terima. Saya itu membantu uang, tapi membantu rekomendasi, betul enggak? Jadi artinya bahwa la yastaghfir itu artinya bukan ya Allah, ya bukan dong, artinya mendukung kita, seperti itu maknanya. Ini belajar mengerti bahasa itu tidak sekaku seperti itu. Ya, jadi kalau kita membaca hadis-hadis yang diucapkan pada abad ke-7 dan sekarang sudah abad ke-21, 1400 tahun yang lalu, itu sudah pasti bahasanya akan berbeda. Paham Pak? Coba sekarang anak-anak kita tamatan SMA, tamatan SMK, saya kasih koran pada yang terbit tahun 1911. Cek bacaan koran ini. Paham nggak dia? Paham nggak anak tuh? Enggak. Nah itulah persoalannya. Jadi bahasa juga sama. Kalau kita tidak dihantar semacam ini ya akhirnya menjadi imajinasi kosong. Ya kan gitu ya. Iya. Mananya. Jadi istighfar apa ya? Itulah kira-kira mengebas-ngebaskan sayapnya. Memangnya malaikat burung sayap. Gitu. Jadi biarkanlah semacam itu kita terjemahkan secara supaya bisa dimengerti oleh anak-anak kita. Nah, mungkin Karim masih paham ya. Anak-anak kita kan apa sih maksudnya? Sayap
malaikat-malaikat mengibas-ibaskan sayapnya, ikan-ikan pun akan mendoakan kita. Ya udahlah. Ya, artinya bahwa semua akan tergerak, semua akan dimobilisir oleh Allah untuk mendukungnya. Bahkan sampai tingkat kecerdasan orang pun dengan semangat yang tinggi secara psikologis akan merubah struktur sarafnya menjadi kokoh. Ini sudah kita kembali lagi ya, seorang yang katakanlah otaknya sedang, tapi dia punya semangat ingin belajar, walau bagaimanapun, berapapun harganya, saya harus selesai kuliah, harus sarjana tekad bulat. Saya cerita lagi ponakan saya yang pernah saya ceritakan di depan Kang Benu, dan orangnya ada waktu itu. Dia ke Jakarta, orang tuanya nggak mampu, di IKIP waktu itu kuliahnya. Jadi kalau sore becak supaya jangan ketangguh teman-temannya, pakai topongnya diamblesin gitu tuh. Ya kan, becak untuk berkuliah 1 tahun lah begitu. Nah itulah kebetulan pada satu hari yang naik becak itu dosen dia. Begitu nyampe, Mang, kamu mahasiswa saya, kamu becak? Iya, kenapa? Yang nggak ada biaya. Udah, besok masuk, saya kasih beasiswa. Iya kan? Ya seperti itu. Dan akhirnya dengan semangat belajar, dia malah jadi cerdas. Itulah bahwa niat yang ada dalam hati kita ini akan menjadi berubah, dan semuanya akan bergerak, termobilisir. Saya mau terangkan dulu, mumpung ingat ini mah. Bapak-bapak puasa, ingat kan? Kalau habis raweh ingat nggak? Ngomongnya apa? Nawa itu, sebagian salah gak boleh apa-apa. Sebenarnya nawa itu siama ya, yang tuduh saum. Ya kan, kutiba alaikumus siam. Yang diwajibkan saum apa siam? Siam, bukan saum ya. Ya udah. Tapi yang penting ketika dengan bahasa Jawa niat ingsun puasa, bener. Karena puasa itu bisa saum, bisa siam gitu. Nah ketika kita puasa, dari mulai terbit daripada fajar sampai terbenam matahari, kita tidak makan, tidak minum. Sakit perut enggak? Enggak. Tapi sekarang bapak-bapak pagi nggak sempat sarapan saking sibuknya, siang nggak sempat makan siang saking sibuknya, sampai malam nggak makan. Semaput nggak? Semaput, keringet dingin kita, bisa pingsan kita nggak makan sehari. Nah iya, kenapa? Ketika kita niat kok kuat, ketika tidak niat tidak kuat. Apa hubungannya? Ini yang ingin saya jelaskan. Dari sisi bahasa saja, yang namanya nawa itu dari nawa, falikul habbi wan nawa. Al-hab itu adalah molekul, an-nawa itu atom. Sehingga kata-kata nawa itu dinisbah menjadi nawawi. Dalam bahasa Arabnya bom atom itu bahasa Arabnya kumbulah nawawiyah. Berarti niat-niat itu sesungguhnya itu adalah bentuk satu energi yang luar biasa. Wes, nah itulah makanya kenapa orang yang punya tekad bulat mencari ilmu itu bahkan menambah kecerdasan? Ya karena begini prosesnya, bagaimana kerja hati ya menginstruksikan niatnya kepada otak, lalu bagaimana kerja otak meregulasikan cita-cita yang dimunculkan oleh hati itu, bagaimana otak itu
memberikan instruksi kepada seluruh jaringan saraf yang ada di dalam tubuh kita. Itu bagaimana cara kerjanya ingin saya uraikan biar paham. Makanya nanti anak-anak kita ini yang penting bukan digebugin suruh sekolah, tapi dibangkitkan. Kira-kira anak itu punya keinginan, muncul keinginan pengen jadi orang pintar. Makanya ya sering-sering bertanya kepada anak-anak kita, "Nang, engkau bakal wis gede ku, pengen jadi apa?" Oh, nembleh. Ya kan? Selalu kita ajak ke orang dokter spesialis yang sekali pel 5 menit 300.000 kunang. Dokter 300.000. Iya, itu diajak ke sawah, ke tukang macul ke. Saya ketemu pakai gigir. Jadi pengen jadi tukang macul, tapi pengen jadi dokter siapa kok? Ya, artinya diberi stimulasi, ya, di encouragement. At-tashwiq, ya, artinya supaya anak itu, nah kalau anak sudah muncul keinginan, sudah kita tinggal tenang, tinggal siap aja duitnya, dia akan belajar sendiri dan sebagainya. Nah lalu apa hubungannya niat puasa, sehingga karena kita niat puasa siangnya kita bisa kuat menahan lapar itu. Tapi begitu kita tidak niat, kita bisa jatuh pingsan menahan lapar itu dan sakit perutnya. Bapak merasakan nggak waktu puasa? Sakit nggak perutnya? Pingsan nggak? Coba buktikan. Jangan niat malamnya, terus besok nggak makan. Apa yang terjadi? Jadi bagaimana cara kerjanya niat? Ya, pengen pinter, niat pengen puasa, niat pengen bener, niat apa saja. Nah. Cara kerja hati al-qalb dengan al-aqal itu dulu diduga, orang menduga dulu pada zaman dulu belum ada ilmu neurologi, dikiranya hanya satu jalur, yaitu bahwa hati menginstruksikan kepada otak dan otak baru memproses, memberikan regulasi. Temuan terakhir ternyata terbukti tidak satu arah tetapi ada dua arah imbal balik antara hati dan akal ini. Bahkan bukan hanya dua jalur, satu jalur yang bolak-balik, tapi ada 4 jalur, ya, yang bukan hanya satu jalur, tapi 4 jalur komunikasi antara hati dan otak ini. Ini luar biasa. Pertama, jalur yang dipakai ketika hati kita nawaitu itu, jalur pertama namanya pakai gelombang, namanya gelombang transmisi melalui jaringan saraf. Itu bekerja langsung. Nawaitu sauma qadin, bes langsung 1/1000 detik kecepatannya itu, langsung instruksi. Yang kedua melalui gelombang biokimia, yaitu dalam proses melalui proses hormonal. Yang ketiga gelombang biomekanika, yaitu gelombang tekan melalui tekanan darah yang gitu ini. Jadi berapa cepat gelombang tekan darah itu, coba dihitung bahwa jantung kita ini berdegup 1 menit sebanyak 70 kali degup. Jadi lebih cepat dari jam dinding ya. Nah, darah yang dipompa, awal pompa, pop, darah mengalir muter-muter seluruh badan kita ini melalui pembuluh darah ini sepanjang, kalau diulur pembuluh darah ini sekitar 70.000 kilometer. Diulur nih.
Ini luar biasa. Dan itu darah yang dipompa tadi akan kembali ke jantung lagi dalam 23 detik. Jadi 23 detik per 70.000 km. Jadi berapa kecepatannya? Gelombang tekan. Dan yang terakhir yang lebih hebat lagi itu namanya gelombang elektromagnetik. Tuh, gitu. Beli gelombang elektromagnetik. Nah, keempat-empatnya itu secara serempak langsung menginstruksikan kepada otak, dan otak kita meregulasi. Otak juga sama, ada dua bagian. Jantung juga dua. Kalau jantung ada kanan, ada kiri, ya, sekepal genggaman tangan orang segini, dua. Tetapi lalu sebelah kanan dan sebelah kiri sama-sama ada bagian atas, bagian bawah. Yang atas namanya atrium, yang bagian bawah namanya ventricle namanya. Bekerja. Begitu mendorong, otak langsung meregulasi. Ada bagian kanan, ada kiri. Kalau kanan itu kita regulasi di bidang kreativitas, di bidang kreasi, imajinasi, dan intuisi. Yang sebelah kiri itu logika, bahasa, dan matematika. Itu semuanya bergerak secara serempak, ya, dikomunikasikan melalui otak tengah kita, langsung memerintahkan kepada seluruh jaringan saraf yang ada di tubuh kita untuk mempersiapkan untuk siap menahan lapar besok hari. Ini persis kayak Bapak Presiden Jokowi mau ke Watu Belah. Ya. Nah, kereta turun di Geraksan. Percaya nggak? Dari mulai Kejaksan sampai Pleret, jalan disterilkan semuanya. Percaya nggak? Ditutup semuanya. Setiap pertemuan perapatan sudah siap dengan senjatanya. Polisi, tentara, dan panser disiapkan semuanya. Begitu tegangnya suasana. Karena akan dilewati oleh orang presiden demi keselamatan. Maka otak kita pun bekerjanya seperti itu dalam menginstruksikan perintah hati ini. Percaya? Iya, makanya likulli mri'in ma nawa. Kekuatan orang tergantung pada kekuatan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Iya. Jadi artinya kadang-kadang bukan Anda lemah, tapi Anda tidak punya niat. Iskendur barangnya. Diusir ke goblok, sekian silang lebih pengen pinter barangnya mah. Nah, ini mudah-mudahan potensi semacam ini bisa kita gali, ya. Bahkan saya sebagai guru itu bukan hanya saya ketika berceramah mengajar pun bukan mengucurkan ilmu mah nggak bakal habis. Minimal saya bisa memotivasi seseorang, bisa membangkitkan gairah orang. Maka dalam saya berceramah pun adalah ketika tidak ada yang bertanya, gagal saya ini. Iya kan? Artinya tidak muncul. Yang penting bukan paham. Saya tidak gembira ketika Bapak paham. Yang paling gembira bagi saya ketika Bapak setelah ngaji berpikir bersama saya. Wes paham? Itulah kira-kira.